Shalom, selamat sore saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat tanggal 18 September 2022 dengan judul ialah Hari-hari Permulaan. Sebelum kita melanjutkan mempelajari akan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga pada saat ini kami juga umat-umat Tuhan siap sedia untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu menaungi akan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari, kami bisa mengerti, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini bisa juga berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan Sekolah Sabat kita pada saat ini ialah mengenai hari-hari permulaan, di mana juga kita akan bisa membaca ataupun melihat ayat-ayatnya yang terdapat di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Kita juga bisa melihat nantinya di dalam Matius 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18, dan ayat yang selanjutnya ialah kita bisa melihat dan membacanya di tempat kita masing-masing, yaitu Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-46. Di mana kalau kita melihat mempelajari akan pelajaran ringkasan Sekolah Sabat pada saat ini, yaitu hanya sedikit informasi di dalam kitab suci ataupun di dalam Alkitab kita tentang tahun-tahun awal kehidupan daripada Yesus tersebut. Yang selanjutnya, Yesus kita ketahui, dia juga lahir di keluarga yang sederhana dan bertumbuh di lingkungan yang kurang baik ataupun yang tidak baik, bahkan di dalam lingkungan yang jahat. Tentu Yesus ini bukanlah satu-satunya manusia yang lahir dalam kemiskinan. Banyak juga yang lainnya yang lahir sama seperti Yesus ini, yaitu di dalam kemiskinan. Tetapi Yesus dikatakan adalah satu-satunya orang tanpa dosa yang pernah hidup di dunia ini, selain Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Di dalam kemurnian daripadanya ataupun di dalam kemurnian Yesus ini dan ketidakberdosaannya, Yesus terbenam juga dalam dunia yang berdosa. Jiwanya yang murni terus-menerus bersentuhan dengan dosa. Ini juga adalah suatu siksaan. Tetapi Yesus juga tadi kita lihat dan juga kita dengarkan bahwasanya Yesus adalah juga satu-satunya orang yang hidup tanpa dosa yang ada pernah di dunia ini. Yesus juga kita ketahui, dia menunjukkan kehidupan yang sangat baik ataupun yang sangat kontras antara kemurnian hidup dengan orang-orang di zamannya. Justru di mana situasi dan kondisi pada saat itu, yaitu manusia adalah hidup di dalam keberdosaan. Menjalani kehidupan seperti ini pasti sangatlah berat dan juga menyakitkan. Tetapi itu semuanya ada hal yang mau diberikan kepada kita. Ada juga setelah itu jaminan yang diberikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal yang berasal daripada Yesus tersebut di dalam kehidupan ini. Demikian jugalah manusia yang hidup murni di hadapan Tuhan akan juga mengalami pergumulan.
maupun yang berat maupun yang tidak berat di dalam hidupnya sama seperti Yesus. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Biarlah kita juga melihat di mana pada waktu itu juga Yesus lahir di dalam kesederhanaan ataupun di bawah kesederhanaan, tetapi dia bisa membuat suatu hal yang selalu terbaik yang bisa dia berikan pada saat itu, dan memberikan contoh dan teladan yang terbaik yang bisa kita ikuti di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah dengan pelajaran ringkasan sekolah sahabat ini menolong kita, di mana kita juga bisa menghidupi apa yang juga Tuhan ataupun Yesus itu berikan ataupun contohkan dengan bantuan yang berasal daripada Rohul Kudus Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.